apa dampaknya nih sama hidup kita kalau kita terlalu sering burn out, kalau kita akhirnya dikit-dikit ngerasa lelah secara pikiran, dikit-dikit ngerasa kok kayaknya aku belum ngapa-ngapain, kok aku nggak diapresiasi ya, jangan-jangan apa emang nggak perform nih dan lain sebagainya. Atau mungkin lihat mukanya bos sedikit udah aduh males gitu ya, lihat mukanya klien, aduh ini klien cerewet banget misalnya, atau lihat mukanya siapa lagi, teman kita atau bahkan di rumah gitu ya, lihat muka orang di sekitar kita itu kayak aduh aku pengen sendiri, aku nggak mau lihat muka orang lain ibaratnya. Nah kalau itu terlalu sering terjadi pada diri kita, yang itu disebabkan oleh mindset yang keliru terhadap karir, dan itu juga disebabkan oleh cara pandang kita terhadap hidup, sehingga kita hanya menitik beratkan kepada pekerjaan, apa dampaknya? Mari kita lihat ya, sebelum kita bahas solusinya, karena tadi sudah ada yang mulai nanya, lalu apa ini yang bisa saya lakukan? Sabar dulu, kita akan bahas, tapi kita perlu sadari dulu nih bahwa ini bukan hal yang sepele ya, ini berbahaya sekali, karena secara dampak terhadap karir sendiri nih Bapak Ibu, kita akan merasa kesulitan nih untuk memenuhi target, kita akan lebih mudah menghadapi segala sesuatu itu secara emosional, atau mengesampingkan logika, sehingga pekerjaan kita ya udah asal beres padahal nggak beres gitu ya, atau udahlah yang penting dikumpulin padahal ternyata nggak perform gitu ya, pekerjaan tidak tuntas, performa atau result tidak maksimal dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, kalau ada pekerjaan dari anggota tim kita, ini kalau ngomongin kita sebagai seorang leader misalnya, ada anggota tim kita kok dia nggak beres ya kerjaannya, udahlah kasih training kasih training, misalnya dia kok nganalisa data nggak bisa ya, udahlah kasih trainingnya, training apa? Training data analytics, padahal dia udah S1-nya data science misalnya, atau istilahnya statistika misalnya dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi yang dia butuhkan Bapak Ibu itu bukan yang disebut dengan hal-hal udah di training lagi yang sifatnya hard skill gitu ya, tapi bisa jadi cara pandang dia terhadap apa yang dia lakukan, itu yang perlu kita maintain. Ini sudut pandang seorang leader ketika melihat ada tim yang tidak perform, itu tidak serta-merta karena dia nggak bisa di capability itu, tapi bisa jadi cara pandang dia terhadap pekerjaannya itulah yang perlu untuk di refresh kembali gitu. Nah ini that's why Kampung Hening hadir untuk melengkapi gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar pelatihan-pelatihan yang hubungannya dengan hard skill dan soft skill, maka Kampung Hening melengkapi itu. Ketika orang sudah diberikan hard skill, diberikan soft skill, tapi kok nggak perform, bisa jadi karena tadi terjebak pada mindset yang keliru, terjebak pada fokus aktivitas yang ternyata itu bukannya mewujudkan kebahagiaan, tapi justru menjadi sumber ketidakbahagiaan. Atau tadi yang terakhir, bisa jadi karena terlalu tidak bisa memaintain emosi, sehingga skill-nya dia udah punya tapi nggak perform karena burnout tadi. Sehingga Bapak Ibu balik lagi, orang-orang yang sering burnout atau diri kita sendiri mungkin atau orang lain itu secara performa pekerjaan akan sangat berpengaruh gitu ya. Yang kedua terhadap keluarga, karena kita kembali lagi ya bahwa nggak cuma kerjaan nih yang menjadi tujuan hidup kita, tapi juga bagaimana bisa memaintain hubungan terhadap keluarga atau orang lain yang kita cintai. Maka burnout itu membuat pikiran kita penuh ya, sehingga kita tidak ada kesempatan untuk memberikan ruang memahami orang lain. Jangankan memahami orang lain Mas, memahami apa yang harus saya kerjakan aja saya kadang pusing gitu ya. Ini bos maunya apa udah bingung gitu. Nah bisa jadi karena tadi terlalu sering burnout gitu ya, sehingga akhirnya berdampak pada tidak bisa memahami orang lain, sering mudah marah, sering meledak-ledak, bahkan sering bertengkar karena hal sepele. Misalnya di kantor dapat feedback dari atasan, ini gimana sih bikin slide kok nggak rapi, sampai di rumah lihat istri salah naruh piringnya miring misalnya, ini gimana sih naruh piring kok nggak rapi. Itu pelampiasan gitu ya, karena di kantor dimarahin, dibawa ke rumah, sampai di rumah marahin orang yang di rumah gitu kan. So pernah nggak sih kita ngalamin seperti itu? Mungkin yang sudah berkeluarga silahkan ditulis di kolom chat apa yang kita rasakan karena tadi kita salah memaintain emosi kita, menganggap kritik dari orang lain itu menjadi ancaman, sehingga pas sampai di rumah kita kayak pengen buru-buru ngelihat salah dikit aja pengen
aku kan tadi kalau salah dikit digituin sama bos, maka di rumah lihat istri salah dikit aku gituin juga lah gitu kan, dan sebagainya. Tapi nggak sebegitunya ya Pak. Ini ada yang jawab nih, pernah tapi nggak sebegitunya. Ya mungkin bukan piringnya miring gitu ya, tapi mungkin apa, nggak bersih, saya belum pernah itu. Kadang kita pernah gitu ya, dan itu ternyata benar-benar berdampak gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tidak hanya kepada pekerjaan, keluarga, tapi juga secara sosial. Sulit bersosialisasi dengan orang baru. Karena sudut pandang kita tadi sudah salah, udahlah aku fokus ke pekerjaan, ke job gitu kan. Kemudian selama ini job atau pekerjaanku ini banyak tuntutan dan aku tidak bisa maintain emosi sehingga aku merasa gagal. Sehingga ketika ketemu orang baru, ketika ada peluang baru, diajak kerja sama orang, mau nggak cobain, kita kerja sama yuk, bisnis bareng dan sebagainya. Kita sulit untuk bersosialisasi karena kita sudah langsung berpatokan, ini kayaknya justru bikin masalah baru nih, udahlah nggak usah gitu kan. Sulit memperluas relasi, sulit mendapatkan dukungan dan support. Bahkan dampaknya sulit mendapat dukungan dan support. Kenapa? Orang lihat kita, udah deh jangan ke dia lagi. Dia tuh kalau kita ajak ngobrol tuh selalu misalnya ya fokusnya kepada terlalu khawatir, nggak pernah mau mencoba gitu dan sebagainya. Karena tadi sering burnout, terjebak pada lingkaran pekerjaan yang seakan-akan itu hidup dan mati kita, sehingga kita nggak berani untuk mencoba hal baru. Dan itu berdampak pada cara pandang orang terhadap diri kita. Nah, itu ngomongin juga terhadap penilaian orang, bagaimana orang percaya sama kita dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita lihat ternyata panjang ya rentetannya, hanya karena mindset yang keliru, kemudian tidak diimbangi dengan kemampuan memaintain emosi yang baik, mindsetnya keliru, skillnya belum ada, skill untuk maintain emosi sehingga bisa burnout gitu kan. Kemudian ternyata itu bisa berdampak pada kualitas hidup kita. Secara pekerjaan atau karir, sosial dan juga keluarga.